mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Alas Purwo ini kita bangun bersama untuk kita semua. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Tempur setiap penyerang. Serbu! Gempur! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tumbuhkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuwu Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati Eng Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Hebat sekali keberanianmu. Siapa namamu? Dan apa tujuanmu memasuki kawasan Alas Dadapan ini? Aku Mawar Biru. Aku hanya lewat saja di Alas Dadapan ini. Apa maksudmu mengacau aku dan Kipawon Gapit? Si gendut tua itu pernah membantu Jaka Badak membinasakan Ratu Sangrang. Aku penerusnya. Ki Pegatsuro, apakah tujuanmu juga mencari Mutiara Alas Purwo? Betul, di mana tempatnya? Mutiara Alas Purwo sudah ada padaku. Pantas sombong sekali dirimu. Awas! Serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Naskah ditulis dan diolah oleh Adriana M.E. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode kelima dengan judul Mutiara Alas Purwo. Dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Indrawati sebagai Tri Andiani, Herman Wijaya sebagai Ki Gunoguwo, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Keris Dasapati yang hilang membuat Tri Andiani tidak bisa tentram. Walau tubuhnya masih terasa sakit, tetap ingin mencari kerisnya. Dewi Astini yang menjaganya mencoba untuk menyabarkan dan menyerahkan pada Jaka Badak untuk menemukan kembali. Kalau keris itu sampai dipergunakan oleh orang-orang sesat, aku bisa digantung Gusti Prabu Kertajaya. Aku harus merebutnya lagi. Tri Andiani, tubuhmu masih belum pulih betul. Nitandrang lawan yang tangguh. Aku pun belum tentu bisa membinasakannya. Bersabarlah. Aku sudah kuat, Dewi Astini. Luka-luka ini tidak seberapa. Aku sudah bisa bergerak walau kaku. Aku harus melatih lagi kekuatan seluruh tubuhku. Antar aku ke pendopo. Tunggu sebentar. Kuperiksa dulu lukamu. Iya, memang tinggal sedikit memar saja. Nitandrang tubuhnya kebal terhadap senjata tajam. Beberapa kali pedangku menghantam. Dia tidak apa-apa. Ilmu apa yang dimilikinya? Kalau kamu tahu, Jaka Badak belum apa-apa sudah terjungkal oleh senjata asap beracun Nitandrang. Maka tidak ada pilihan lain.
Aku maju menggempur Nitandrang. Rupanya dia takut api. Oh ya, rambutmu jadi bagus tumbuhnya. Apanya yang bagus? Setelah terkena sambaran pukulanmu, aku berobat pada seorang sinse di Daha. Tumbuhnya jadi begini, tebal dan kaku. Iya, agak keriting. Rambutmu dari dulu memang keriting, Andiani. Kamu ini mentang-mentang sudah bersuami, jadi gampang guyonan rusuh. Jaka Badak belum juga datang ya? Katanya mau ke pendopo. Ayo sekarang. Rasanya kurang enak kalau melatih diri di pendopo. Kamar ini cukup lega kalau hanya untuk menggerakkan badan dalam gerakan kecil dan terbatas. Kamu membawa apa itu? Itu yang di dalam kantong bajumu? Oh, ini anak-anakan kecil. Ini buatanku dan ingin kuberikan padamu. Iya, tapi keburu bentrok dengan demi tuek bengek itu. Mungil sekali anak-anakan ini. Lucu ya, matanya bulat. Wah, ini nyindir aku ya? Loh, bukan begitu Dewi. Anak-anakan itu kalau matanya sipit, kurang srek. Aku sengaja membuat matanya agak bulat, seperti matamu itu. Aku sudah mengira. Ini untukku. Iya, aku tidak punya apa-apa untuk hadiah perkawinanmu. Hanya anak-anakan itulah. Dewi Astini gembira sekali. Anak-anakan pemberian Tri Andiani ditimang-timang dalam pelukan juga dinyanyikan seperti menidurkan bayi. Tri Andiani memperhatikan sambil tersenyum akan kelakuan Dewi Astini seperti gadis kecil yang masih lugu. Rupanya kamu sudah mendambakan anak sejak dulu ya? Iya, aku ingin jadi ibu. Bahagianya kalau aku punya anak dari dalam perutku ini. Pasti aku akan tentram. Bersabar saja, pengantin baru. Jangan dulu buru-buru punya anak. Apalagi daerah ini masih ganas. Nanti kalau padepokan ini berkembang maju dan sehat, seorang anak pun akan tumbuh segar. Kamu mau punya anak penyakitan? Ih, amit-amit. Jangan sampai itu terjadi pada anakku. Makanya, sabar saja dulu. Anak-anakan itu bisa untuk hiburan, Dewi. Kamu sudah sembuh, Tri Andiani? Kamu harus banyak tiduran dulu sebelum sembuh benar. Istrimu nyatanya seorang sinsi hebat. Aku sudah sembuh, hanya tinggal luka-luka kecil saja. Tapi aku kehilangan kerisku. Iya, Ki Sonoweri dan Ki Wanoro sedang melacak jejak Nitandrang. Kalau sudah ketemu kediamannya, aku yang akan memintanya. Terima kasih atas usahamu. Aku bawahanmu yang harus patuh kepada putusanmu. Ya, tidak usah terlalu kaku begitu. Aku tidak ingin ada jarak di antara kita. Kita sudah bersama-sama membangun wilayah Alas Purwo. Kalau kita sudah sadar pada kewajiban, tidak akan ada persoalan lagi. Segala masalah kita bicarakan secara terbuka. Kalau tidak suka, katakan. Tidak dipendam di hati saja. Aku pun berharap kita tetap bisa bersatu. Tadi pun aku sudah membicarakannya pada istrimu. Membicarakan apa? Membicarakan aku? Aku, supaya aku jangan cemburu. Andiani meminta pengertianku agar bisa membedakan antara tugas dan pribadi. Dewi Astini, macan betina yang paling gampang cemburu di seluruh jagat. Hati-hati saja. Mulai lagi menggodaku. Aku tidak masak nanti. Lihat saja nanti. Sudahlah. Ayo ke pendopo, Dewi. Biarkan Tri Andiani ngasuh. Aku ikut. Lama-lama di dalam kamar ini bisa jadi tape. Ya sudahlah. Ayo kalau mau keluar. Walau masih agak merasa nyeri di tubuhnya, Tri Andiani mengikuti Jaka Badak ke pendopo dengan dipapah Dewi Astini. Kedua lututnya masih belum kuat, suka mau meliuk jatuh. Maka Jaka Badak ikut memapah. Aku sudah seperti nenek-nenek jompo kalau berjalan di papah begini. Ya, tidak selamanya orang sehat kan? Ayo, duduk dekat jaga rumah itu. Ya, ayo, sedikit lagi. Makanya ingat kalau lagi sehat. Kalau sudah lempoh, baru menyesal. Waduh, nyindir aku ya? Lah, kalau aku tidak bergerak cepat, kapan kita bisa hidup yang tentram? Katakan, aku ini negar sejagat ini. Aku berusaha membuat hidupku ada artinya bagi semua orang. Dan juga kita, toh. Aku tidak tahu arah tujuan hidupku yang pasti. Rasanya susah untuk wanita menentukan jalan hidupnya. Nah, ayo duduk dulu. Ya, awas, kakiku kesemutan kalau duduk begitu, Andiani. Aku biasa duduk begini. Enak,
Duduk Silo agak leluasa untuk bergerak. Alah, aku tahu maksudmu. Ini bukan keraton kepatihan. Ya, terserah kalau maumu begitu. Aku juga tidak suka basa-basi yang berkelebihan. Wajar-wajar saja. Tri Andiani, kok susah sekali memanggil namamu. Aku memanggilmu Andiani saja ya? Terserah, mau panggil Tri saja atau Andiani. Andiani. Kedengarannya tidak berbelit-belit dan gagah. Juga halus. Dari tadi kita cuma ngobrol saja. Kediaman kita di mana? Maksudku, nanti kita tidur di mana? Kita kan belum punya rumah sendiri. Apa mau terus tidur di pendopo ini? Kebutuhan akan rumah sendiri menjadikan Jaka Badak mengamati perumahan penduduk yang teratur tata bangunannya. Begitu penting arti sebuah rumah sekarang. Rumah untuk sang istri, juga rumah untuk ketentraman rumah tangga. Aku pernah membicarakan dengan Ki Wanoro untuk membangun pakuwon di alun-alun itu. Ki Wanoro sudah menyetujuinya. Hanya tinggal menghitung waktu yang cocok untuk mulai membangun. Membangun pakuwonan? Iya. Wah, itu terlalu makan waktu lama. Yang waktu dekat ini loh. Aku sudah juga membicarakan dengan Ki Wanoro. Untuk sementara waktu, rumah Gando itu bisa kita tempati. Itu rumah baru yang dibangun untuk kita. Tapi setelah aku periksa, ya, memang kurang memadai untukmu. Terlalu berdekatan dengan rumah penduduk dan kandang kerbau. Aku bukan tidak mau dekat dengan penduduk. Aku mau, asal yaitu kandang kerbau itu dipindahkan. Ya, akan aku bicarakan. Juga untuk kediaman Andiani. Aku gampang. Kalau ada kamar yang ada pintu dan bisa dikunci, aku sudah bisa tidur ngorok. Andiani, kamu itu senopati. Kalau maumu yang enak-enak saja, ya repot aku. Bakalan kamu akan tidur nyenyak terus. Dan aku yang akan belangsak. Kita sama-sama saja. Pakuwon juga merupakan tempat tinggalmu. Tidak ada perbedaan. Aku akan membuat rumah di atas pohon jati itu. Mungkin di situ enak. Tidak gampang disatroni siapa saja. Apa? Kamu mau angkrem di atas pohon itu? Mau menyamakan hidupmu dengan manusia liar alas Purwo ini? Kalau begitu aku kurang setuju. Kalau kamu lelaki, tidak apa-apa. Kamu itu wadon, Andiani. Apa salahnya? Tujuanku untuk bisa mengenal penduduk di sini. Agar lebih akrab. Mungkin cara ini bisa membuat tidak ada jarak antara aku dan penduduk. Pembauran kebudayaan maksudmu? Hebat-hebatnya orang asing lebih tahu pribumi mengenal segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Pribumi sahabat belajar, ya kan? Iya, akan aku perhatikan peringatanmu itu, Andiani. Itulah yang aku mau. Jangan hanya jadi pembebek saja pada pemimpin. Kalau nyatanya berguna, aku pasti menyetujui segala gagasan yang diajukan untuk membangun padepokan ini. Lalu, apalagi Andiani? Istrimu juga ditanya, toh. Masa aku terus sih? Oh iya. Baiklah. Aku minta pendapat kalian berdua. Bentuk bangunan pakuwon bagaimana yang baik? Dewi Astini dan Tri Andiani berpandangan dan tersenyum. Keduanya mengerti Jaka Badak terus terang akan kekurangannya. Tidak mahir merencanakan kemegahan sebuah bangunan yang harus tampak berwibawa. Kalau hanya soal tata bangunan, tidak usah khawatir. Aku dan Dewi Astini bisa membuat gambarnya. Aku usahakan lebih megah dari pakuwon Larang Jati. Aku sudah membayangkan bangunannya bertingkat 2. Lantai bawah untuk segala urusan pemerintahan. Lantai atas untuk tempat tinggal. Dengan taman kecil dari beberapa jenis kembang warna-warni. Pakuwon akan dikelilingi pagar tembok batu bata setinggi 1 tumbak dan dilengkapi gapura megah. Pendeknya, tidak usah khawatir kalau hanya soal tata bangunan. Tapi, siapa yang mengerjakannya? Aku akan mengerahkan penduduk Alas Purwo. Dan Ki Wanoro bisa membantu kita. Apa bisa mereka mengerjakannya? Kita harus mendatangkan tukang kayu dari Daha.
baru hasilnya bagus dan kuat. Kalau cuma membuat rumah biasa ya gampang. Betul itu. Kalau mau membuat bangunan yang kokoh, harus tenaga ahli. Sekali membangun, bisa kuat ratusan tahun. Aku pikirkan hal itu. Kalau memanggil tukang berarti biayanya besar. Itu juga perlu dipikirkan. Lah, itu. Ada yang datang lagi tenaga baru. Ki Gunoguwo. Wah, dia bisa juga sampai ke padepokan ini. Untung tidak kecemplung di rawa. Ki Gunoguwo rupanya masih setia pada Jaka Badak. Wah, kula nuwun. Waduh. Sedang adem toh. Aku rasanya sejak kemarin, lah kok baru muncul hari ini. Apakah tidak ada kesulitan di perjalanan, Ki? Wah, banyak, Gir. Aku 2 kali mengganti kuda, Gir. Wah, 2 kali kecemplung rawa. Waduh. Wilayah Alas Purwo ini ganas sekali alamnya. Ularnya, Gir, besar-besar sekali. Sudah ada pepatah, memasuki wilayah Alas Purwo ini, masuk gampang, keluar susah. Apa bukan sebaliknya? Masuk susah, keluar gampang. Oh, Jeng Trianjani kok kelihatannya tidak sehat toh? Aku terluka berat oleh Nitandrang. Dia ingin menguasai padepokan ini. Hah? Siapa Nitandrang itu? Apakah siluman Alas Purwo? Dia itu, maksudku Nitandrang itu, masih saudara kembar Nitembluk yang dibinasakan Nibirah dengan panah di hutan Mojo. Ki Gunoguwo bergidik mendengar nama Nitembluk, nama yang membuat Nibirah dan Dewi Astini saling bermusuhan, memperebutkan kesatria gagah di hadapannya, Jaka Badak. Gir, aku juga membawa kabar dari Candi Konto, Gir. Wah iya. Bagaimana Candi Konto selama ku tinggal? Lah itu, Pegat Suro menggugat. Candi Konto merupakan wilayah pedukuhannya. Oh ya, pedukuhannya dinamakan Pedukuhan Bumi Gugat. Pegat Suro terlalu serakah. Candi Konto itu kan di luar wilayah pedukuhan. Dia tidak bisa mengakui begitu saja. Kalau aku sudah sembuh, aku datangi Pegat Suro dan kupuntir lehernya. Hal itu tidak bisa dibiarkan. Bagaimana, Dewi? Apakah aku harus segera ke candi untuk membereskan urusannya dengan Pegat Suro? Aku cenderung menyelamatkan candi dulu. Itu tempat suci dan tempat bersejarah hidup kita. Tapi bagaimana wilayah Alas Purwo ini? Apakah Ki Wanoro belum kembali? Kalau Angger Jaka Badak tidak mau menyelesaikannya, Pegat Suro akan merobohkan bangunan itu, Ngir. Candi Konto akan diratakan dengan tanah. Tujuannya, Ngir, menghapus segala sejarah Angger Jaka Badak di sana. Wah, ini sama saja menantangku berkelahi. Pegat Suro ada-ada saja ulahnya. Iya, ini siasat Lembu Melantingan lagi. Pasti. Masih belum juga Lembu Melantingan kapok dihukum Gusti Prabu Kertajaya. Orang licik sekali. Angger Jaka Badak, bagaimana kalau aku saja yang mewakili, Ngir? Menyelesaikan masalah Candi Konto dengan Pegat Suro atau Ki Lembu Melantingan itu? Tunggu dulu, Ki. Kita harus susun kekuatan untuk mendatangi Pegat Suro. Ingat, mereka adalah sekelompok dari sekian banyak perongrong kerajaan. Aku tidak sabar untuk membinasakan mereka itu. Tapi pemerintah kerajaan malah seperti melindungi. Pegat Suro diangkat jadi kuwu. Candi Konto harus diselamatkan. Apapun caranya. Kalau perlu, nyawa taruhannya. Jaka Badak mengambil keputusan menyelamatkan Candi Konto dirasakan amat penting dan perlu. Dewi Astini tersenyum. Sesuatu yang terpendam di Candi Konto diingat Jaka Badak.
Pegat Suro yang ingin mengambil alih Candi Konto menjadikan Jaka Badak dan Dewi Astini murka. Maka keduanya langsung bergerak menuju candi dengan maksud mempertahankan keutuhan serta kelestariannya. Lihat Dewi, Candi Konto selama kita tinggal menjadi kotor. Sampah bakaran kayu bertebaran di mana-mana. Perbuatan orang-orang tidak beradab. Kalau aku memergoki mereka mengotori candi ini, kusuruh mereka kerja bakti 2 minggu membabati rumput alang-alang. Kalau melihat bekas-bekasnya, kemungkinan Laskar Pegat Suro yang menjaga atau ronda di sini. Jaka Badak, batu meja pemujaan telah hilang. Waduh, bakalan kualat 7 turunan pencurinya. Lihat, mereka juga mencongkel-congkel dinding candi seperti mencari-cari sesuatu di sini. Iya. Rahasia candi ini sudah banyak yang tahu setelah kamu menemukannya. Juga mengetahui rahasianya. Aku selalu berhati-hati keluar masuk ruang rahasia. Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan asap, lama-kelamaan bocor. Mungkin ada yang menguntit kita dengan kesabaran yang luar biasa. Seingatku, yang tahu hanya Ki Sonoweri. Tapi tidak mungkin. Ki Kunokuwo, Suara, aku tidak yakin. Oh, iya. Kita Jikunir ulahnya. Iya, dia suka mau tahu urusan orang. Bisa jadi. Kita Jikunir itu berkomplot dengan Pegat Suro. Tidak lama lagi, candi ini akan jadi ajang perebutan. Apalagi dapat mengetahui rahasianya. Kita akan terlibat lagi pertempuran. Aku tidak mau terlibat. Alas Purwo lebih penting. Kita membangun segala harapan-harapan kita selama ini. Buka pintu rahasia itu. Kita jangan lama-lama berada di luar. Siapa tahu ada pengintai. Sekalian kuda kita bawa masuk. Loh, masa kuda dibawa masuk ke dalam ruangan rahasia? Sekarang ini keadaan gawat, Dewi. Ayolah, jangan tunggu lagi. Nanti kalau sudah di dalam, aku jelaskan. Waduh, Sabda Pandito Ratu toh. Mulai repot punya suami gampang ngamuk. Aku buka pintunya. Hup! Setelah Dewi Astini menggeser patung gajah, maka pintu batu bergeser terbuka. Jaka Badak segera menuntun kuda membawa masuk ke dalam ruangan rahasia bawah tanah Candi Konto Renggo. Tenang Irang. Iya, bagus. Lucu, nuntun kuda seperti memapa anak kecil di jalan. Hus, cepat tutup pintunya. Nanti ada yang ikut masuk. Iya, gampang. Pintu kututup ya. Hup! Pintu sudah kututup. Apa lagi? Apa aku juga harus menutup mulutku? Jangan menutup mulut. Nanti aku tidak mendengar omelanmu. Dewi, kemarilah. Lalu bunyikan sulingmu. Aku sudah lama tidak mendengar alunan merdu dari desah napasmu. Oh, kamu ingat masa lalu kita dulu di sini dan kamu mau menghirup lagi kenangan lama? Iya, rasanya tidak pernah lagi aku rasakan masa lalu yang hilang. Setelah... Apa? Kita bersatu? Iya. Kamu ini nakal. Sudah, guyonannya nanti lagi. Sekarang kutiup sulingku. Awas, jangan tidur. Waduh, tidur ngorok. Tidurlah Jaka Badak, tidurlah suamiku. Tidur dalam rasa tentram. Aku dekat menjagamu. Tidurlah, lupakan dulu segala kemelut perjuangan masa depan kita. Masa depan semua penduduk Alas Purwo dan Tri Andiani. Lupakan segalanya. Nyanyian sepi yang damai, miliki dalam setiap tidurmu. Tidurlah. Kasihan. Kamu sebenarnya lelah dalam segala perjuangan hidupmu yang tidak kenal waktu.
Wajahmu pada saat tidur ini, lukisan tajam mengiris sukma, goresan kekerasan kancah pertempuran, tersirat pada matamu yang sedang terpejam. Oh, suamiku. Shh, jangan meringkik, Ireng. Suamiku sedang tidur. Nanti terbangun kalau kamu meringkik begitu. Tunggu sampai dia bangun. Sabar toh. Nah, begitu. Jangan berisik. Jaka Badak benar-benar pulas tertidur pada pangkuan Dewi Astini. Udara sejuk dalam ruangan bawah tanah membuat segala kelelahan luluh dalam kebahagiaan. Wah, aku tidur ya. Maafkan aku kalau aku sampai ketiduran. Aku mendengarkan bunyi sulingmu hanya separuh saja. Yang separuhnya lagi, aku tidak tahu. Kalau masih ngantuk, tidur lagi. Tapi Ireng sudah tidak sabar lagi. Lihat tuh. Sudah cukup. Aku sudah tidak ngantuk lagi. Seluruh tubuhku sudah pulih kesegarannya. Ayo, kita lanjutkan rencana pekerjaan kita. Ya, aku siap bekerja. Apa yang harus kukerjakan? Waduh, seperti laskar saja. Tenang, duduk dulu. Oh iya. Pokoknya aku siap setiap saat. Katakan saja apa tugasku. Alas Purwo memerlukan biaya untuk pembangunannya. Juga Pakuwonan. Aku pikir harta karun peninggalan Wilorenggo dapat dipergunakan. Aku setuju saja. Tapi apakah yang punya harta karun tidak akan mengutuk kita berdua? Terus terang aku agak takut. Aku akan sembahyang memohon pada Wilorenggo untuk merelakan harta karunnya didarmakan membangun Alas Purwo dan kehidupannya. Kita bersama-sama akan menanggung segala akibatnya. Aku rela tidak punya keturunan kalau aku... Dewi, kamu itu ngomong apa? Hah? Jangan sembrono asal ngomong. Pendeknya, niat kita itu baik. Kita tidak akan mempergunakan harta karun Wilorenggo itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Maafkan aku, Jaka Badak. Aku kelepasan omong. Coba dibuka dulu tempat tidur batu ini. Jangan-jangan isinya sudah lenyap. Ayo. Wah, susah sekali, Dewi. Coba diperiksa dulu kunci-kunci batunya. Oh iya, pantesan keras, susah dibuka. Lihat, masih terkunci oleh batu di salah satu celahnya. Nah, pasti bisa terbuka sekarang. Ayo angkat. Batu datar yang merupakan batu pipih lebar dapat juga terangkat. Batu lebar yang ditatah dengan gambar naga melingkari gunung. Di bawahnya menyerupai peti besar yang dapat digunakan menyimpan barang berharga. Mata permata itu berkilauan terkena cahaya. Wah, bagus sekali. Tolong ambil kantong kulit di alas duduk di kuda itu. Aku akan merapikan dan mengumpulkan batu-batu permata ini. Ya, awas kalau menyembunyikan permata untuk seseorang. Ya, kamu itu sudah paling besar dan berharga. Kamu adalah permataku dan dunia. Tidak usah merayu. Nanti kalau aku sudah peot, kamu cari lagi yang masih montok. Ini kantong kulitnya. Sudahlah. Batu-batu permata ini kita masukkan ke kantong agar aman membawanya. Ayo toh, bantu aku. Lah, ini sudah dibantu. Rewel. Ketularan ya? Ini yang masih belum jadi apa dibawa juga? Batu berlian sekepalan tangan kepunyaan Kisonoweri. Bawa semua. Aku khawatir akan jatuh ke tangan orang jahat. Yang berarti sama juga kita membantu mereka. Memberi mereka perbekalan harta. Ya. Nah, sudah. Ayo, tutup lagi peti batu ini. Jangan miring, yang rata. Baru bisa pas masuk pinggirannya. Nah, beres. Sekarang kita keluar dari ruangan bawah tanah ini. Apa kita akan menginap di sini dulu? Apa sekarang ini waktu pelesiran? Ngaco. Aku akan melihat dulu dari lubang hawa di atas. Siapa tahu ada orang lain di luar candi. Aku saja yang ke atas. Badanmu kebesaran untuk melewati celah itu. Nanti kalau sudah kurus kering saja ya. Hai.
Demit alas. Ada Laskar Pegat Suro sedang berkumpul di pelataran candi. Mau apa mereka itu? Aku harus segera turun dan memberitahu Jaka Badak. Dewi, apakah ada yang mencurigakan? Celaka Jaka Badak. Laskar Pegat Suro ada di pelataran candi. Apa daya kita untuk keluar dari sini? Jaka Badak tidak segera menanggapi kata-kata Dewi Astini, tapi merenung dalam. Daya pikirnya mencoba menepis perintang yang menghadang sekarang. Laskar Pegat Suro tidak boleh mengetahui rahasia Candi Kontong. Bagaimana Jaka? Apa kita tetap menerobos keluar? Perhatikan kata-katamu yang kurang dipikirkan itu. Aku ini sedang mengupayakan merahasiakan Candi Konto ini. Ingat Dewi, kita ini membawa harta karun. Iya, aku baru bertanya. Belum memastikan untuk tindakan kita. Kenapa kamu jadi tegang begitu? Dewi, perhatikan lagi kata-kataku. Kita membawa barang berharga dari candi ini. Dan aku tidak ingin dituduh pencuri. Paham kamu? Kalau hanya begitu saja, kenapa aku dimarahi? Maafkan aku. Maafkan istrimu yang bodoh. Aku tidak bermaksud menyakiti hatimu, Dewi. Kalau kata-kataku kasar, aku hanya terbawa arus peperangan dan pertempuran yang pernah aku alami. Maafkan aku, Dewi. Jangan kamu bersedih. Kita belum setahun menikah, tapi perlakuanmu tidak berubah. Aku istrimu, bukan Laskar. Aku bukan Laskar yang selalu siap akan segala kekerasan hidupmu. Jangan ulangi lagi kalau kamu mencintai aku. Aku akan berusaha terus, istriku. Aku selalu berusaha menekan kebangkitan tindakan kerasku oleh segala kemelut hidup kita. Kadang-kadang aku kehilangan kendali diri. Kalau tidak siap, ya seperti ini. Baru bangun tidur, tahu-tahu sudah ada Laskar Pegat Suro di luar dan mengepung candi ini. Aku mengerti. Tapi aku suka tidak kuat menghadapi keberingasanmu. Cintaku nyatanya belum mampu meredakan gejolak kegelisahanmu yang terus berkepanjangan. Iya, aku akan berusaha untuk terus mengendalikan diriku dari segala keadaan. Aku membutuhkanmu, Dewi. Jangan biarkan aku terus dalam api pertempuran yang telah meracuni seluruh hidupku. Aku ingin menjadi suami yang baik untukmu. Aku percaya. Aku yakin tekadmu yang menjurus pada segala sesuatu yang benar dan adil. Jaka Badak tertunduk. Juga kuda-kuda kelihatan mengikuti pertengkaran menahan diri untuk tenang. Resah gelisah pun lambat laun reda. Jaka Badak dapat menguasai dirinya dari rasa angkara murka. Dewi, kita tunggu sebentar. Kemungkinan Laskar Pegat Suro tidak akan lama. Tapi kalau mereka mengetahui kita ada di sini, mereka akan berhari-hari sampai kita keluar karena kehabisan bekal. Alah, gampang. Kalau malam, aku bisa menyelinap keluar dari lubang angin di atas. Lubang itu pas dengan ukuran badanku. Apa kamu sudah lapar? Aku haus. Di botol itu masih ada wedang asam atau tidak? Ada, sebentar ku ambilkan. Aku kenapa gampang kalap sekarang? Apakah karena Hawa punya istri? Wah, tinggal setengah isinya. Minumlah. Baiklah. Wah, rasa panas di dadaku terasa adem sekarang. Apa wedang asam bisa mengobati orang ngamuk? Tidur saja yuk. Di luar ada musuh, malah mau tidur. Nanti mereka masuk dan kita tidur. Mereka tinggal menggorok kita. Jangan, Dewi. Coba kulihat lagi keluar. Mungkin mereka sudah pergi dan kita bisa pulang ke Alas Purwo. Laskar Pegat Suro masih bergerombol sambil membakar singkong. Bedes. Kapan mereka mau pergi? Hei, siapa lagi itu yang datang? Waduh, Ki Gunoguwo. Wah, Ki Gunoguwo bisa dikeroyok. Aku harus memberitahu lagi suamiku. Ada apa lagi, Dewi? Kelihatan agak lain kedua matamu. Ki Gunoguwo datang. Ki Gunoguwo menyusul. Wah, bakalan tambah runyam. Loh, malahan kita bisa keluar kalau Ki Gunoguwo dapat mengusir Laskar Pegat Suro. Ayo kemasi barang-barang. Tunggu dulu. Jangan keluar. Kita belum tahu apakah Ki Gunoguwo mampu mengusir Laskar Pegat Suro. Dewi Astini duduk lagi di tempat tidur batu. Semangatnya seperti kehilangan tenaga. Wajah murung,
tas kulit yang berisi batu-batu permata didekap erat dalam pelukannya. Matanya menatap kosong pada lubang angin di atas ruangan candi. Jaka Badak sebetulnya sudah tidak sabar untuk duduk menunggu saja. Pintu batu yang tertutup rasanya bisa didobrak kalau saja Dewi Astini melepaskan dirinya dari dekapannya. Sabar, kita membuang waktu sedikit tidak apa-apa toh. Daripada kita ketahuan dan mereka mengetahui candi ini ada ruang rahasia bawah tanah. Cobalah sabar. Mungkin Ki Gunoguwo sudah dapat mengusir Laskar Pegat Suro. Kulihat sebentar ya. Para Laskar Pegat Suro sudah pergi. Kasihan Ki Gunoguwo duduk diundak-undakan sendiri. Hai! Laskar Pegat Suro sudah pergi. Tinggal Ki Gunoguwo sendiri. Ayo keluar. Lah bagaimana mau keluar, Gusti Kanjeng Dewi Astini? Pintu belum dibuka. Iya ya, sulingku yang jadi kuncinya. Temui Ki Gunoguwo dulu. Aku membawa kuda-kuda ini. Iya Den Mas. Cepat, nanti pintu kututup dari luar loh. Aku mau dikubur. Ayo Ireng, Putih. Ki Gunoguwo. Wah, kemana Laskar Pegat Suro? Kemana mereka? Waduh. Lu, ada di sini toh. Wah, lah Angger Jaka Badak di mana? Lah itu sedang menuntun kuda. Oh. Ki Gunoguwo, bagaimana sampai Laskar Pegat Suro itu pergi? Ki Gunoguwo sengaja menyusul aku. Kebetulan sekali kalau begitu. Apa maunya Laskar Pegat Suro itu? Lah itu, Ngger. Seperti yang pernah kuceritakan dulu. Mereka berusaha mengamankan candi ini karena Pegat Suro menghendaki candi ini, Ngger. Pegat Suro minta disodok punggungnya. Serakah? Ya, orang kalau sudah enak, suka cari yang lebih enak. Huh? Tapi, aku masih bingung. Angger Jaka Badak dan Dewi Astini kok bisa tiba-tiba muncul di candi ini? Hah? Apa turun dari langit? Sudahlah, nanti aku ceritakan. Yang penting harus aku ketahui. Apa maunya Laskar Pegat Suro itu mengepung candi ini? Loh, tanya lagi. Apa aku sudah salah menceritakannya, Angger? Mereka mencari Angger Jaka Badak. Tapi aku bohongi, Angger. Kalau aku juga sedang mencari-cari Angger. Mereka percaya omonganku dan pergi, Angger. Jaka Badak tersenyum sendiri karena telah membuat Ki Gunoguwo jadi bingung oleh pertanyaan yang tidak terarah jelas. Dewi Astini melototkan matanya sebentar pada Jaka Badak, memberi isyarat agar tidak konyol. Ki Gunoguwo. Iya. Aku akan mendatangi Pegat Suro di Pakuwo. Aku akan menjelaskan kedudukan Candi Konto yang sebenarnya. Lalu aku baru ke Alaspurwo. Oh ya, waktu Ki Gunoguwo kemari, apakah Tri Andiani sudah sembuh dari luka-lukanya? Sudah, Ngger. Tri Andiani sudah pulih. Tapi ya masih suka melamun, memikirkan keris pusaka Dasapati yang belum kembali, Ngger. Lalu, apakah Ki Wanoro dan Ki Sonoweri itu belum menemukan kediaman Nitandrang? Wah, tidak tahu kalau sekarang ini, Ngger. Kemarin belum ketemu dengan Nitandrang, Ngger. Kalau begitu, aku yang akan menyelesaikannya. Dewi, aku akan menemui Pegat Suro sekarang. Kamu kembali saja ke Alaspurwo dan mulai merencanakan membuat rumah kita. Pakuwon Alaspurwo. Ya, digambar saja dulu. Mulai. Pergi berdua, pulang masing-masing. Sebab. Aku diantar dulu. Nanti baru mendatangi Pegat Suro. Waduh, ini akan buang-buang waktu. Aku tidak akan lama, Dewi. Betul, Dewi.
Angger Jakabadak harus segera menyelesaikan. Laskar Pegat Suro mengancam akan membakar candi kalau Jakabadak mengulur-ulur waktu. Aku di 21. Baiklah, aku ke Alas Purwo. Awas nanti kalau ngelantur kemana-mana. Lah masa iya toh? Aku berusaha untuk cepat beres. Sekarang aku berangkat. Hop! Ki Gunoguwo, Iya. Tri Andiani betul-betul sudah sembuh atau belum? Loh, kok ditanyakan lagi toh? Sudah sembuh, tapi masih sedih karena kerisnya hilang. Ada apa toh? Kelihatannya kok ada masalah berat dengan Tri Andiani. Kenapa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ki Gunoguwo. Dewi Astini tak berani untuk berterus terang. Rasa cemburu pada Tri Andiani tetap dipendam dan menjadi rahasia pribadinya sendiri. Namun Ki Gunoguwo sudah bisa menebak rasa kecemburuan Dewi Astini itu. Hal itu dapat terlihat dari sorot mata Dewi Astini, tampak gelisah dan cemas. Tri Andiani tidak perlu dikhawatirkan. Dia bukan seperti Nibira. Tri Andiani wanita keras dan ya terlalu galak kalau dijadikan istri. Aku saja kalau harus menjadi suaminya, waduh, berat Dewi. Tapi Dewi jangan khawatir, Jakabadak tidak akan berpaling darimu. Aku seakan-akan merasakan getaran itu. Getaran kepahitan yang bakal kutemui dalam hidupku di Alas Purwo. Itu mengada-ada namanya. Belum tentu terjadi, sudah jadi pikiran. Wah. Hal itu hanya akan merusak dirimu, Dewi. Jangan, Dewi. Nanti badanmu susut, kurus, karena gangguan pikiran yang tidak jelas. Jangan. Percayalah padaku. Aku yang tua ini akan ikut menegur Jakabadak kalau main-main dengan Tri Andiani. Aku khawatir kebahagiaanku tidak lama. Perkawinan yang dapat dikatakan hanya semusim bunga saja. Sesudah itu, segalanya berguguran. Aku takut semua itu akan terjadi. Kita berlindung pada Yang Widi atas segala cobaan hidup ini, Dewi. Ya, semoga terlepas dari segala kemelut, bebas dalam damai dan ketentraman. Ki Gunoguwo, Ya. apakah suamiku kelihatannya agak lain kalau ada Tri Andiani? Kalau aku tidak ada? Waduh, aku bukan telik sandi rumah tangga lu. Tapi dapat kukatakan, suamimu biasa-biasa saja. Kalau bersama aku pun tidak ada menyinggung soal wanita ganas itu. Semua pembicaraan berkisar Alas Purwo dan pembangunannya. Harapanku, jangan sampai Jakabadak tergoda wanita lain. Aku betul-betul cemas. Ya, pada awalnya sebuah perkawinan memang begitu. Nanti kalau sudah berjalan lama, akan biasa saja, Dewi. Mungkin juga aku seperti kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Ki Gunoguwo, Ya. tolong dampingi aku selama aku bimbang ya. Lah, sudah tentu toh, sudah tentu. Aku ini abdi yang menjunjung tinggi kemuliaan Angger Jakabadak, Dewi. Aku berterima kasih sekali. Ayo berangkat sekarang. Sementara itu Jakabadak yang menuju Pakuwon telah tiba di alun-alun.
Jaka Badak yang memperlambat lari kudanya untuk dapat mengamati sekitarnya. Para laskar Pegat Suro yang berkumpul di pendopo segera membentuk barisan pertahanan begitu melihat Jaka Badak. Tombak, panah, dan segala jenis senjata dipersiapkan dan tertuju pada pendatang yang selama ini pernah menjadi benteng Pakuwon. Bagus sekali penyambutan kalian. Di mana Pegat Suro? Aku mau ketemu. Segala urusan diselesaikan di sini dulu. Perlu sumbangan untuk bekal pengantin baru. Perlu pengganti. Aku saja, ya. Lumayan lemburan daripada nabrak pintu. Des elek. Kalian ini cari penyakit saja. Segera temui Pegat Suro. Jaka Badak ingin bertemu dengan dia. Aku sudah tahu. Ketemu gampang, Mas. Ku Pegat Suro sedang repot. Ada rapat. Mau rapat, mau longgar, cepat kamu beritahu. Aduh, masih galak ya. Masih galak ya. Kamu edan. Pura-pura tidak tahu saja. Ya, pura-pura tidak tahu. Hei, kalian memang mau dihajar rupanya. Hop, awas! Cepat beritahu Pegat Suro sebelum kepalanku mampir di kepala kalian semua. Ayo! Ayo! Cepat! Larang Badak Tunggal! Ki Pegat Suro yang mendengar ribut-ribut keluar dari dalam Pakuwon. Bentakannya membuat para laskar surut mundur secara serentak dan membuat barisan pertahanan lagi di sekitar pelataran pendopo. Jaka Badak, apa maumu mengacau Pakuwon ini, ha? Mau merebut lagi, ha? Aku tidak kemaruk harta Pegat Suro. Laskarmu tidak tahu sopan santun. Maka kepalan tanganku bisa mengajarnya untuk menghormati orang lain. Oh, yang mana yang kurang ajar padamu, ha? Aku hukum. Pakuwon ini bukan lagi sarang perampok. Tujukan yang mana? Yang mana? Semua laskarmu itu. Apa mereka kamu ajari memeras setiap tamu yang ingin bertemu denganmu? Memalukan. Laskar Pakuwon, siap Gusti Paduka. Perbuatan kalian sangat memalukan aku. Terlalu kalian. Kalian telah melakukan kesalahan besar. Makan sudah cukup. Duit punya masih melakukan pemerasan, ha? Bedes salah sekalian. Ayo semua lari mengelilingi alun-alun 10 kali sebagai hukuman pelanggaran tata tertib. Ayo. Atau pecut bajaku ini, ha? Ayo pilih. Lari atau kena pecut. Gara-garanya kamu yang pokoknya semua sudah. Semua lari. Ayo lari. Ayo masuk ke ruang pertemuan Jaka Badak. Kita bisa bicara tenang. Di pendopo saja. Aku masih berkeringat habis berkuda dari Candi Konto. Ya, tapi Laskar tidak menjumpaimu di candi dan hanya ketemu Ki Gunoguwo. Aku memang baru datang, maka dari itu aku langsung menemuimu. Aku langsung saja pada titik permasalahannya. Candi Konto sekarang ini masuk dalam wilayahku. Apakah dalam denah wilayah ada tertera Candi Konto? Oh ya, sebentar ku ambil. Saat Pegat Suro masuk ke dalam, Jaka Badak mengamati sekitar Pakuwon. Banyak sekali perubahan. Pepohonan tidak terawat tatanannya. Di tembok bangunan bekas sarang laba-laba yang kotor bergumpal di beberapa sudutnya. Pakuwon benar-benar kehilangan keceriaannya.
Di sini aku pertama kali terlibat urusan-urusan yang serba rumit. Juga wanita, Nibira dan Dewi Astini. Juga seorang lelaki tua malang, Kakang Larang Jati, yang gugur oleh pertempuran. Pengkhianatan yang belum kubongkar pelakunya. Pasti ada masanya. Iya, semoga yang jagat nata tetap melindungi Pakuwon dari kehancuran. Terkenang lagi pada masa dulu. Nibira atau apa? Pegat Suro, Pakuwon ini kurang terawat. Lihatlah, banyak sampah berserakan. Di sini belum ada wanita yang bisa mengurus rumah. Gampang nanti. Nah, lihat denah di kulit kambing ini. Semua wilayah pedukuhan jelas sekali digambar. Juga gambar Candi Konto. Gambar peta ini palsu. Dari mana kamu dapat denah ini? Setahuku, bukan begini. Lihat, semua gambar di denah ini masih baru. Coba, mana denah yang lama? Denah ini bukan palsu. Aku mendapat kiriman dari Kepatihan. Kita Cikunir yang membawanya. Terus terang, sebenarnya aku tidak ingin berselisih lagi. Tapi kalau yang benar menjadi salah, kita bisa saling membunuh. Aku sudah capek. Coba perhatikan. Apakah denah ini ada capnya? Cap Kepatihan sebagai tanda sah dan tidaknya denah ini. Wah, iya. Memang tidak ada capnya. Gampang toh, nanti dicapkan di Kepatihan. Iya, uruslah. Tapi ingat, laskarmu jangan dibiarkan merusak candi. Mereka bisa dikutuk para dewata. Jadi candi bisa masuk dalam wilayah kekuasaanku? Belum. Candi Konto Renggo yang memugar aku dan istriku Dewi Astini. Yang berarti juga masih dalam tanggung jawabku. Sudahlah, lupakan Candi Konto. Kamu sudah dapat wilayah Alas Purwo. Di sana bisa membangun Candi Alas Purwo. Alas Purwo lain dengan Candi Konto urusannya. Jangan dicampur adukkan. Pegat Suro, cobalah untuk tidak serakah. Pedukuhan ini sudah cukup bagimu. Persawahan dan hutannya subur. Pasti kamu makmur dalam waktu singkat. Aku tetap menginginkan Candi Konto masuk dalam pedukuhanku dan di bawah pengawasanku. Tidak bisa. Sebelum ada pengukuhan dari pemerintah kerajaan di Kepatihan, aku akan mengusir siapa saja yang mengotori candi. Aku pamit. Hop, ya. Saudara pendengar, bagaimana kelanjutan tindakan Jaka Badak membangun Alas Purwo dan nasib candi yang jadi sengketa? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari, serial Jaka Badak dalam episode Mutiara Alas Purwo. Sampai jumpa.